Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Ratna Dwi Suryani dari kelas C4 Manajemen dengan NPM 101210039 akan menerangkan dan menjelaskan tentang materi Ma'rifatul Rasul yang terdiri dari ta'rif Rasul yaitu pengertian ar-Rasul, makanatul Rasul yaitu kedudukan Rasul, sifatul Rasul yaitu sifat-sifat Rasul, dan wasifatul Rasul yaitu tugas Rasul. Ma'rifatul Rasul ini menjelaskan bagaimana mengenal Rasul, apa saja yang perlu dikenal Rasul, dan bagaimana pula kita mengamalkan Islam melalui petunjuk Rasul. Dengan mengenal Rasul, diharapkan kita dapat mencintai Rasul dan mengikutinya. Ini sebagai cara bagaimana kita taat dan mencintai Allah SWT. Oleh karena itu, mengenal Rasul tidak saja dari segi jasad, nasab, dan latar belakangnya, tetapi bagaimana beliau beribadah dan beramal soleh. Pengenalan kepada Rasul juga pengenalan kepada Allah dan Islam. Langsung saja kita ke materi 1, yaitu ta'rif Rasul, yang artinya pengertian Rasul. Dari segi bahasa, Rasul berasal dari kata rosala yang berarti mengutus. Sedangkan kata Rasul adalah bentuk infinitif baca masdar dari kata rosala yang berarti utusan atau seseorang yang diutus. Adapun secara istilah kata Rasul artinya adalah seorang laki-laki yang dipilih dan diutus oleh Allah dengan membawa risalah kepada umat manusia. Hanya hamba pilihan Allah lah yang diangkat sebagai utusan yang membawa risalah kepada umat manusia, baik berupa malaikat maupun manusia itu sendiri. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu materi makanatul Rasul, yang artinya kedudukan Rasul. Muhammad Rasulullah SAW adalah sebagai hamba di antara hamba-hamba Allah lainnya. Sebagai hamba, maka Rasulullah mempunyai nasab dan jasadnya. Sebagai hamba ini menunjukkan bahwa Nabi adalah manusia biasa yang Allah berikan kemuliaan berupa wahyu dari Allah. Untuk mengetahui Nabi khususnya di dalam fikih sirah, selain itu Nabi Muhammad SAW juga sebagai Rasul di antara para Rasul. Sebagai Rasul, Nabi bersifat menyampaikan risalah, menyampaikan dakwah, dan sebagai pemimpin umat. Perjalanan Nabi sebagai Rasul dan menyampaikan dakwah dan misi dapat dilihat dari dakwah-dakwah Nabi, seperti dalam fikih dakwah. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga membawa sunnah yang dijadikan sebagai fiqhul ahkam. Kedudukan Rasul dapat digambarkan di dalam sirah Nabi, sunnahnya, dan dakwahnya, sehingga dari kedudukan Rasul dapat digambarkan di dalam sirah Nabi, sunnahnya, dan dakwahnya, sehingga dari kedudukan ini banyak yang kita ambil sebagai fikih sirah, fikih ahkam, dan fikih dakwah. Di materi yang ketiga, yaitu sifatul Rasul, sifat-sifat Rasul. Ada al-basyariyatul kamilah, yaitu kemanusiaan seutuhnya. Rasulullah SAW adalah manusia biasa seperti manusia yang lainnya, memiliki jasa seperti manusia pada umumnya, dan memiliki perasaan seperti manusia yang lainnya. Sebagai manusia biasa yang mendapat wahyu, Rasulullah dan Rasul-Rasul lainnya tidak berhak mendatangkan hal baru yang tidak dikehendaki Allah. Sebagaimana layaknya manusia, Rasul membutuhkan makan, minum, pergi ke pasar, beristri, berniaga, dan lain sebagainya. Yang kedua, al-ismah, terpelihara dari kesalahan dan dosa. Rasulullah SAW mungkin saja pernah berbuat salah atau keliru, tetapi kesalahannya itu akan segera diluruskan oleh Allah SWT, sehingga beliau terpelihara dari berlarut-larut dalam kesalahan dan dosa. Yang ketiga, yaitu ada asidku, jujur. Jujur adalah sifat utama yang harus dimiliki setiap insan, terlebih bila ia adalah orang yang mengajak kepada nilai-nilai luhur dan mengabarkan hal-hal gaib. Yang keempat adalah al-fatonah, cerdas. Termasuk kesempurnaan yang harus dimiliki seorang Rasul adalah kecerdasan, karena ia bertugas memimpin umat manusia. Dalam menjalankan tugasnya, Rasulullah SAW dibekali oleh Allah kepada seluruh umat manusia dengan sebaik-baiknya.
Beliau menyeru manusia dengan hikmah, pengetahuan, dan pelajaran yang baik serta dialog yang terbaik. Yang kelima dan yang keenam ada al-amanah, terpercaya, dan at-tabligh, menyampaikan risalah. Sebagai Rasulun minal mursalin, Muhammad SAW memiliki tugas untuk balaghar, menyampaikan risalah sebagai bentuk adaul amanah, penunaian amanah. Yang ketujuh ada al-iltizamul kamil, yaitu komitmen yang sempurna terhadap kebenaran. Beliau tidak pernah bergeser sedikit pun dari kebenaran. Beliau senantiasa berkomitmen kepadanya dari segala sisinya. Kesimpulannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ala khuluqin azim, berada di atas akhlak yang agung. Beliau memiliki akhlakul Quran, akhlak Al-Quran, maka kewajiban kita selaku umatnya adalah menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah, yaitu suri tauladan yang baik. Di materi yang terakhir ada wajhifatu Rasulullah, yaitu tugas Rasul. Tugas Rasul dapat dibagi dua, yaitu menyampaikan risalah dan menegakkan dinullah. Kedua tugas ini adalah intisari dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan amalan dakwah Nabi Muhammad SAW. Risalah dakwah yang dibawa oleh Nabi adalah memperkenalkan masyarakat jahiliyah kepada penciptanya. Ini tidaklah begitu sukar karena setiap manusia mempunyai fitrah untuk menerima Khalik. Setelah itu menjadikan mereka sebagai muslim. Sebagai muslim perlu untuk mengetahui bagaimana cara beribadah dan mengikuti Islam. Tugas kedua adalah menegakkan dinullah. Tugas ini tidak semua muslim memahaminya atau tidak mengetahui bagaimana untuk merealisasikannya. Beberapa aktivitas untuk menegakkan din Allah ini adalah menegakkan khilafah, membangun rijal minhajul dakwah, dan merealisasikan risalah. Alhamdulillah, dari penjelasan ini kita dapat mengetahui materi dari Marifatul Rasul. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.